Baik. Kemudian apa baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan Sayyidina Tamim ini adalah ajaran yang beberapa ilmu sungguh sangat-sangat intensif, walaupun tidak seintensif dari pada Ibnu Abbas. Kenapa dikatakan itu? Beliau itu adalah salah satu sahabat yang khatam Al-Quran. Maknanya interaksi dengan Rasulullah itu 30 juz. Itu kan luar biasa sekali itu kan. Beliau adalah hafal Al-Quran. Kemudian beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Berarti bedanya dengan Rasulullah itu kurang lebih 29 tahun. Setelah wafatnya Rasulullah, beliau 29 tahun berikutnya baru wafat. Kemudian kita lanjutkan, kita akan membahas apa makna daripada hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah tadi. Apa nama beliau? Yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah Tamim? Tadi sudah kita bahas. Kemudian apa? Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, qala ad-dunya ad-dinu nasihah. Qulna ad-dinu nasihah, bahwasanya agama itu nasihah. Apa itu nasihah? Nasihah itu dari kata-kata nasoha. Nasoha itu maknanya murni, atau murni makna yang pertama. Kita lihat bahwasanya kalau ada orang mencari emas, maka kalau emas itu baru dijumpai di tanah namanya zahab. Tapi kalau sudah dipakai sama ibu-ibu namanya az-zahab nasih. Apa itu zahab nasih? Yaitu emas murni. Kalau kita lihat, kalau masih di tanah itu ya, dicari di sungai, dibersihkan, itu masih ada kotor-kotorannya, ada sampah-sampahnya, ada apa ya, yang lain lah, kandungan bukan emas murni begitu. Sehingga nanti sudah dibakar, kemudian menjadi emas murni, kemudian dibentuk dalam sebuah perhiasan, itu disebut zahab nasih. Yang kedua, seperti apa kata-kata nasih? Yaitu kalau kita memanen 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 madu. Madu itu tatkala orang baru masuk, baru mengambil madunya itu kotor karena campur. Di situ ada kumbangnya, ada apanya, banyak hal begitu. Kalau ada orang biasanya ngelihat kumbang itu seneng. Nah, sebagian orang juga tidak suka. Nah, apa ini hukumnya kumbang? Lah, kadang orang itu bertanya macam-macam ya. Apa hukumnya laron? Tahu laron ya? Kalau hujan-hujan itu banyak keluar. Apa hukumnya? Ya boleh kalau ada yang mau, asalkan tidak jijik maka diperbolehkan. Biasanya ada itu orang makan laron dibuat peyek begitu ya. Nah, begitu juga madu itu tatkala sudah disaring, sudah dibersihkan, maka ini namanya asal nasih. Maka makna nasih itu adalah apa? Murni atau tulus. Jadi apa? Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah tulus, murni begitu ya. Kemudian apa? Qulna, kami berkata. Kalau kultu saya berkata, berarti apa? Para sahabat disaksikan, banyak sahabat itu disebutkan qulna. Qulna liman ya Rasulullah. Kata sahabat, kami berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Yang pertama dikatakan tulusnya ini untuk siapa? Yang pertama lillah. Nah, yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antaranya orang Yahudi itu mensekutukan Allah. Uzair katanya ibnullah. Orang-orang teman-teman Nasrani itu mensekutukan Allah. Katanya apa? Isa ibnu Maryam. Isa ibnullah. Bahwasanya Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Jangan. Orang kafir Quraisy itu mengatakan Lata Uzza itu bagian dari Allah. Banyak hal. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul nasihah atau apa murni dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemurnian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata-kata apa? Kita senantiasa komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata perharinya itu 17 kali. Kata-katanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan sesuatu pemurnian terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tulus apa? Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Ini kalau kita mengatakan hanya only you, hanya kepada Allah, maka wala ghairuhu, tidak ada yang lain.
Maknanya apa? Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa iyyaka nasta'in. Kalau kami butuh apapun, kita tidak memohon ke yang lain kecuali kepada Engkau ya Allah. Itu dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak tulus, tidak murni cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya seringkali di antara kita itu menduakan Allah tapi kita tidak terasa. Kita ambil contoh, kita mengakui kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kekuatan yang bersumber selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal. Kita mengakui benda-benda, di antaranya keris itu sakti dengan sendirinya, bukan kekuatan Allah, tapi sakti dengan sendirinya. Maka itu tidak boleh. Ake ini sakti. Kita ambil contoh. Kita ini kalau tablik akbar pakai ake ini, 1000 orang mendengerin, 2000 orang dengerin, tidak boleh. Kecuali kita mengatakan Allah alhamdulillah memberi kekuatan kepada saya sehingga apa? Saya ini dalam tablik didengerin. Itu boleh. Walaupun adik saya ini juga agak sakti ya. Sering saya ceritakan bahwasanya kalau saya duduk di restoran itu gratis itu. Kalau saya yang duduk pakai adik ini gratis. Tapi kalau saya order ya disuruh bayar gitu ya. Baik. Bahwasanya dinun nasihah yang pertama adalah lillah, yaitu kita tidak mensekutukan Allah. Oleh karena itu, ayo kita yang pertama, dalam kita berusaha, yang pertama kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Yaitu kita meniatkan sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis yang sebelumnya kita bahas. Kemudian apa? Kita harus memasrahkan, tidak ada kekuatan selain Allah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Sehingga apa? Setiap amal ibadah kita dalam bentuk kita menjemput maisha, kita belajar, kita apa? Kalau sudah bismillah, fa insyaallah barokah. Yang kedua, kita harus niatkan karena Allah, biar dihitung ibadah. Kerja capek-capek nggak dihitung ibadah, rugi dong, kan begitu ya. Kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku memasrahkan urusanku itu kepada Engkau ya Allah. Kemudian apa? Kita kasih terakhir la haula wala quwata illa billah. Bahwasanya tidak ada kekuatan yang bersumber yaitu kecuali bersumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita itu kemurnian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Aku tidak mensekutukanmu kecuali hanya Engkau saja yang kusembah. Itu harus begitu. Kemudian tatkala kita sholat, sholli fardal maghribi, seandainya maghrib itu thalasa raka'atin, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib, kemudian apa? Saya posisi saya jadi makmum, adaan lillahi ta'ala, hanya karena Engkau ya Allah. Wah, kita juga puasa apa segala macam, kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah puasa kita karena manusia, jangan sampai sholat kita karena manusia, jangan sampai ibadah kita yang lain termasuk di dalamnya sedekah, termasuk mencintai istri kita hanya karena orang lain. No, nanti kita tidak diberi reward oleh Allah dalam bentuk apa? Ridho. Rugi dong, kan begitu ya. Oleh karena itu jangan sampai. Begitu juga kita kalau mencintai manusia, apakah kita bisa tulus seperti kita murni terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka sangat manusiawi sekali kalau kita mencintai seseorang itu boleh mengharap sesuatu. Contoh, kalau kita mencintai seorang wanita, apakah boleh kita memandang fisiknya? Boleh. Masa jangan-jangan kita bahkan baginda Nabi mengatakan 4 hal, baik itu cantiknya maupun nasabnya, keturunan apa, baik itu hartanya, yang terpenting adalah apa? Yaitu agamanya. Boleh kita menghadap kalau mencintai seseorang tanpa syarat tulus seperti halnya kita mencintai Allah, beda dong. Oleh karena itu, kalau kita mencintai sesuatu itu harus karena Allah Subhanahu wa taala.